Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin di mana saja Anda berada. Saya masih sedikit mau meneruskan yang pertama sebelum masuk ke soal dayus. Saya katakan tadi di awal bahwa Islam memberikan dan mengajarkan tuntunan kepada suami untuk mengendalikan lisan. Adalah perbuatan zolim kalau suami dengan lisannya tidak terkontrol, dengan kasar mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti pasangannya. Zolim. Bu, lebih zolim lagi istri yang kata-katanya melukai perasaan suami. Oi, belaga budeg lo lempengannya. Apa artinya? Dua-duanya harus menurunkan ego, mengendalikan emosi, menahan kata-kata, menahan kalimat, jangan sampai melukai perasaan masing-masing. Karena itu komunikasikan dengan baik, komunikasikan dengan kepala yang dingin. Yang kedua, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Agung, bahwa sepasang suami istri dalam membina mahligai rumah tangga, jangan sampai terkena apa yang disebut dengan dayus. Dayus itu apa? Cuek, bebek. Dengan pasangan terserah mau kemana aja, masa bodoh. Nabi sudah mengingatkan, orang yang dayus, orang yang perasaannya cuek, pasangannya mau kemana dibebaskan saja, jangankan masuk ke dalam sorga, nyium bau sorga saja dia nggak dapat. Kenapa? Nggak ada perasaan cemburu kepada pasangannya. Suami istri mau kemana aja dibebasin. Anak mau lagu apa didiemin. Ini suami yang dayus, tidak lagi memperhatikan anak istrinya. Suami yang kayak begini diharamkan masuk sorga, jangankan masuk, nyium bau sorga aja haram. Nauzubillah min. Karena itu memang lagi-lagi yang diajarkan suami lebih dulu. Perhatikan anggota keluarga kita, pasangan kita, istri kita, anak kita. Jangan sampai kita memberikan kesan yang masa bodoh kepada tanggung jawab kita, yaitu istri dan anak. Sebab begini Pak, yang namanya istri dan anak itu kan amanah. Amanah tuh harus kita jaga, harus kita perhatikan, harus kita didik, harus kita monitor. Kita tahu apa saja kalau perhatiannya sudah kurang, nanti dia akan mencari tingkah dan polanya masing-masing. Anak kalau nggak diperhatikan, dia bakalan ngumpul sama teman-teman begajulannya. Istri kalau sudah tidak lagi diperhatikan sama suami, dia akan cari tingkahnya sendiri-sendiri. Hati-hati nih, sebab itu dayus diharamkan. Jangan masuk, nyium sorga aja haram. Suami yang masa bodoh terhadap istrinya. Istri kalau udah nggak lagi ngerasa, udah nggak lagi dapat perhatian, termasuk kecemburuan dari suami, dia akan bertingkah semaunya. Lihat aja, istri kalau udah begitu tuh, dandan semaunya, beresin rumah sekenanya, masak seenak udelnya. Kenapa? Suami dayus, nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa memperhatikan lagi kepada pasangannya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Karena itu penting, seorang suami harus punya rasa cemburu, tapi jangan terlalu. Nah, ini dia nih. Dalam membangun mahligai berumah tangga, rasa cemburu itu harus ada.
Suami harus punya rasa cemburu kepada istri. Istri juga begitu, kudu punya rasa cemburu kepada suami. Tapi sesuai dengan porsi, jangan berlebihan. Sebab nikah itu milkul manfaat. Mengambil manfaat dari pasangan kita. Nikah itu bukan milkul mutlak. Begini dah. Saudara punya uang, saudara beli motor cash. Itu motor udah nama saudara. Setelah motor itu jadi milik saudara, nama saudara, saudara mau pakai silakan. Saudara mau sedekahin buat orang boleh. Saudara mau bakar nggak apa-apa. Saudara mau kanyutin di kali juga monggo. Itu milkul mutlak. Terserah saudara mau apain aja, itu udah jadi punya saudara. Itu milkul mutlak namanya. Tapi nikah nggak begitu, milkul manfaat. Nggak bisa kita melakukan sembarangan terhadap pasangan kita. Karenanya milkul manfaat, mengambil manfaat dari pasangan kita. Karena nikah milkul manfaat, maka porsi cemburunya harus diatur. Melakukan pernikahan bukan mengungkung kebebasan seseorang. Justru dengan pernikahan kebebasan pasangan masih diberikan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Kenapa? Sudah ada pasangannya. Suami terbuka kepada istri, istri mau kemana-mana izin sama suaminya. Bu, ini milkul manfaat. Maka istri juga harus mengimbangi. Kalau suami cemburu dalam porsi yang wajar, itu memang aturan dan ajaran agama. Sebab apa? Istri di bawah kendali atau di bawah naungan suami. Sebab yang namanya istri ke sorga ngikut, ke neraka katut. Siapa yang bertanggung jawab? Ya suaminya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, andai kata manusia boleh sujud sama manusia, maka yang pertama aku suruh sujud adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Istri itu tanggung jawabnya suami. Maka suami harus punya rasa cemburu, tapi sesuai dengan porsi. Jangan juga terlalu itu posesif. Jangan juga kebablasan, nggak punya rasa cemburu karena diharamkan masuk sorga. Wallahu a'lam bishawab.